Tiba-tiba bayi itu berkata, "Ya amma, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah." Sesungguhnya bagaimanapun azab dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan di azab akhirat kelak. Azab di akhirat kelak. La takhafi, iqtahimi. Janganlah kau ragu. Melompatlah kau ke dalam api itu. Faktahamat. Dia pun lompat masuk api tersebut bersama bayinya. Allahu Akbar. Wa ikhtiyar talathan nufus bi'a'zam anwa' al-alam 'ala al-kufr. Juga di antara bentuk nilai besar keimanan ketika seseorang memilih untuk agar dirinya terkena segala bentuk gangguan, sakit, derita daripada mesti ditukar keimanannya dengan kekufuran. Ya, lihat. Di antara bentuk keimanan ketika seseorang lebih memilih seluruh bentuk derita terjadi padanya daripada harus ditukarnya akidahnya, agamanya, dan kembali dia kepada kesyirikan atau kepada penyimpangan. Dia lebih memilih untuk menderita dengan segala bentuk derita daripada harus melepaskan akidahnya. Itu di antara bentuk nilai keimanan. Kita ini nothing, wallah. Ujian-ujian yang kita hadapi ini karena akidah kita, karena agama kita dibanding salaf terdahulu atau dibanding para kaum muslimin yang terlebih dahulu lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nothing. Wallah, ujian kita ini nothing. Alhamdulillah. Apa sih ujian kita ini? Dibenci, dicaci, dimaki, digunjing, banyak haters, bla bla bla. Nggak jadi gatel, nggak jadi bentol. Iya gak? Orang-orang terdahulu, diriwayat Imam Bukhari rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasul cerita sallallahu alaihi wasallam. Lamma kanatil lailah allati usriya bi, pada malam ketika aku diajak Isra, yakni Isra Mi'raj. Ingat ya? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, sorry. Isra ini dari Haram ke Quds. Mi'raj dari Quds ke langit 1, 2, 3, 4 sampai Sidratul Muntaha. Itu Mi'raj. Di malam ketika kejadian itu, wajadtu riha thayyibah. Aku menemukan wangi yang sangat ajib, luar biasa ya. Bau yang sangat wangi luar biasa. Oke? Fasaltu, maka aku pun bertanya kepada guide-nya Rasul ketika Isra Mi'raj, siapa? Jibril alaihi salam. Ya Jibril, ma hadhir raihah? Wangi apa ini? Ajib benar. Begitu kan? Bahasa kita ini ajib benar. Kata Jibril alaihissalam, innaha raihat masyitah wa auladaha. Ini wanginya masyitah dan anak-anaknya, anak-anak masyitah. Masya'nuha? Emang apa? Kisahnya dia seperti apa? Kisahnya masyitah seperti apa? Jibril pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat tamshit ibnata Fir'aun. Dia adalah seorang wanita pelayan yang bertugas nyisirin putrinya Fir'aun. Zamannya Musa alaihissalam. Fir'aun Musa alaihissalam. Fir'aun zamannya Musa alaihissalam. Fir'aun dia orang yang mengaku Tuhan dan memaksa manusia untuk dan dia berkata, wa ana rabbukumul a'la, dan akulah Tuhan kalian yang mati. Dia beriman dan menyembunyikan keimanannya. Okay? Suatu hari ketika nyisirin, sakatat al-midra, midra yani misht, sisirnya jatuh. Jatuh refleks. Dia ngambil, dia bilang, Bismillah. Dia bilang gitu. Dengan nama Allah. Nih bocah, nih putri, dengan polosnya bertanya, Abi, ayahku ya nih? Yang kau menyebut dengan nama ayahku tadi? La, kata dia. Rabbi Allah wa Rabbu abik. Aku menyebut Allah, Rabbku, dan Rabbnya ayahmu. Bingung gak anak? Hal ukhbir abi? Aku bilangin sama bapakku ya, katanya gitu. Katanya Masyitah dengan
Tegas dia, "Naam, iya, bilangin aja." Allahu Akbar. Dibilanginlah sama bapaknya. Dibahas gitu, "Mbak, masa dia punya Tuhan lain?" Begitu kali. Dipanggillah Masyitah, ditangkap dan dihadapkan kepada Fir'aun. Dan dia bertanya, "Alaki Rabb ghairi?" Kau beneran punya Tuhan lain selain aku? Kata Fir'aun. Dengan polosnya Masyitah berkata, "Na'am. Rabbi Allah wa Rabbuk." Rabbku adalah Allah. Dan ia juga Rabbmu. Allah. Akhirnya fa'umira bibaqarah. Diambillah, akhirnya diperintahkan untuk didatangkan baqarah. Baqarah secara bahasa artinya kerbau. Gede. Oke? Ini gambaran, maksudnya apa? Panci yang begitu besar luar biasa, minan nahas, yang terbuat dari timah. Oke? Panci yang begitu besar luar biasa terbuat dari timah. Dinyalakan di situ api atau dipanaskan di situ, panas yang luar biasa. Akhirnya diancam dia untuk meninggalkan Tuhannya. Dia nggak mau. Dia bertahan dengan keimanannya. Ya sudah. Kalau gitu apa yang terjadi? Kau tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang menyembah hal lain, meyakini hal lain sebagai Tuhannya selainku. Begitu kan? Iya, dia siap. Maka kami akan menghukummu dan anak-anakmu. Ibu. Awas. Dan dia siap menerima itu. Tapi ditanya, "Halaki hajah?" Yani any last request? Ada permintaan terakhir gak? Ada yang bertanya, ada yang bilang, "Ana indi laka hajah." Yani aku punya satu keperluan yang aku mohonkan padamu. Apa? Nanti kumpulkan tulang-tulangku dan tulang anak-anakku, bungkus di satu kafan bersama dan kuburkan kami bersama di satu liang. Kata Fir'aun kepada pembantunya, "Dzalika laki minal haq." Ya, itu hakmu bagaimanapun kau telah melayani kami. Akhirnya fa'umira bibaqarah, didatangkanlah panci besar itu. Fa'ulqiya biwaladiha wahidan baina yadaiha. Dilemparkan anaknya satu persatu di hadapan mukanya ke dalam api itu. Dan dia bertahan. Dia nggak mau meninggalkan agamanya. Ila an intaha ila as-sabi laha murdi'. Sampailah gilirannya baby yang lagi menyusu padanya. Anak dia yang masih baby. Ka'annaha taqa'asat. Dia nggak tega sama bayi ini, seolah-olah dia bergetar dan ragu karena nggak tega sama bayi ini. Fanataqas sabi. Tiba-tiba bayi itu berkata. Bayi itu tiba-tiba speaks. Ya amma, Umi, inna azabal akhirah, inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah. Sesungguhnya bagaimanapun azab dunia ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan di azab akhirat kelak. Azab di akhirat kelak. La takhafi, iqtahimi, janganlah kau ragu. Melompatlah kau ke dalam api itu. Faktahamat, dia pun lompat masuk api tersebut bersama bayinya. Allahu Akbar. Hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena mempertahankan akidahnya. Ya, orang dulu. Ibnu Abbas bercerita radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Tidaklah berbicara ketika baby kecuali 4 kasus yang sahih. Oke? Dalam hadis ini dibilang 4. Oke? Kasusnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kasusnya Juraij. Ya kan? Terus kasus ini sama kasus Ashabul Ukhdud ternyata di luar yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Wallahu alam. Ibnu Abbas mungkin belum mendengar kisah Ashabul Ukhdud. Bisa demikian. Jadi cara mengumpulkan sebuah kabar, ini kumpulin dulu dari banyak riwayat, terus satuin satu sama lain. Ya, lihat. Betapa ujian kaum terdahulu atas keimanannya luar biasa. Dan membaca hal-hal demikian memperkuat keimanan kita, memperkuat manhaj, akidah kita. Ya, kita diuji di atas hak ini. Demikian memang sunnatullah bagi mereka yang beriman dan mengikuti jalan kebenaran. Ya, bacalah sirah yang ada pada salaf, itu memperkuat kita. Menguatkan hati kita yang seringkali goyah dan lemah menghadapi ujian-ujian dunia. Ya.